Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hasanuddin dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan menyampaikan salah satu sindrom pada area wis atau pergelangan tangan, yaitu CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Carpal tunnel itu adalah terowongan karpal di area sini. Itu terbentuk dari 9 tendon dan di tengah-tengahnya ada saraf median. Terus gangguan ini biasanya sering terjadi jika ligamen pada carpal tunnel ini sering tertekan atau sering terkena tekanan berlebih, terutama bisa saat digunakan untuk menggenggam barang. Nah, contohnya itu bisa saat melakukan aktivitas olahraga seperti badminton, tenis atau tenis meja itu. Terus kalau untuk ibu rumah tangga ya untuk mencuci, mengulek, memeras baju, itu disebabkan oleh terjadinya spasme pada otot flexor carpi radialis. Biasanya juga terjadi penebalan pada ligamen-ligamen carpal tunnel di sini dan akan mengakibatkan saraf median yang di tengah ini tertekan dan mengakibatkan peredaran darah tidak lancar dan bisa menimbulkan rasa kesemutan atau rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk, terus kesulitan untuk merasakan saat memegang benda kecil gitu. Sekarang kita akan membahas penata laksanaan cara mengatasi sindrom carpal tunnel ini. Berikut adalah langkah-langkah penata laksanaannya. Yang pertama yaitu kita akan melakukan anamnesa, yaitu kita bisa melakukan interaksi tanya jawab kepada pasien. Kita bisa menanyakan data diri, terus keluhan yang dirasakan, terus riwayat penyakit yang dialami, terus riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, terus kita bisa menanyakan juga riwayat pekerjaan dan aktivitas yang terkait kenapa bisa terjadi CTS ini. Terus kita bisa menanyakan faktor pemberat dan faktor yang memperingan keluhan itu. Kemudian kita cek vital sign atau cek tanda vital seperti kita cek dengan tensi. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan gerak. Kita instruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan-gerakan yang kita suruh. Yang pertama yaitu gerakan active movement, yaitu gerakan oleh pasien sendiri. Yang pertama adalah ada gerakan palmar fleksi, terus dorsal fleksi, radial deviasi, ulnar deviasi yang digerakkan oleh pasien sendiri. Terus kita lakukan yang kedua yaitu gerakan passive movement. Gerakan pasif yaitu gerakan oleh kita fisioterapis. Gerakan seperti tadi, gerakan palmar fleksi, dorsal fleksi, terus radial deviasi, terus ulnar deviasi. Terus yang ketiga gerakan isometrik. Gerakan isometrik yaitu gerakan itu tadi seperti yang tadi, tapi kita beri tahanan. Seperti saat gerakan dorsal fleksi kita beri tahanan di atasnya. Jadi berapa kuatnya gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan nyeri. Pemeriksaan nyeri ini kita lakukan dengan VAS atau Visual Analog Scale. Yang ini kita jelaskan kepada pasien, yaitu ini ada angka 0 sampai angka 10. Angka 0 di sini menunjukkan rasa tidak nyeri. Terus 1 sampai 3 menunjukkan rasa nyeri biasa, 4 sampai 6 menunjukkan rasa nyeri sedang, 7 sampai 9 menunjukkan rasa nyeri sangat, dan yang angka 10 ini menunjukkan rasa nyeri yang tidak tertahankan. Terus kita melakukan pemeriksaan ROM atau range of motion dengan menggunakan ini goniometer. Kita ukur LGS-nya, gerakan palmar fleksi, dorsal fleksi, terus ulnar deviasi dan radial deviasi menggunakan alat ini ya.
Terus kita lakukan pemeriksaan spesifik CTS. Kita instruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan yang pertama, yaitu gerakan Palem-test. Gerakan Palem-test adalah gerakan seperti ini. Kita dekatkan ke dada sini. Terus kita tanyakan kepada pasien rasa yang timbul saat melakukan tes tersebut, dan hasil tesnya akan positif jika pasien merasakan nyeri. Kemudian yang kedua ada gerakan prayer test. Prayer test jadi begini, prayer test. Terus kita dekatkan ke dada. Saat tes ini, jika pasien merasakan nyeri, itu akan bisa kita ambil kesimpulan kalau pasien ini positif terkena CTS. Terus yang ketiga ada Tinel test. Tinel test kita tes dengan hammer. Kita tanyakan ke pasien, jika kita tekan sini apakah merasa nyeri. Jika terasa nyeri, maka pasien tersebut positif terkena CTS. Lalu kita berikan latihan atau exercise kepada pasien. Yang pertama yaitu kita berikan instruksi untuk gerakan aktif, yaitu gerakan palmar fleksi, dorsal fleksi, radial deviasi, dan ulnar deviasi. Lakukan gerakan ini itu beberapa kali dan berulang-ulang. Terus kita berikan instruksi untuk melakukan stretching. Kita usahakan tangan kita lurus seperti ini, dan kita tarik tangan seperti ini. Kita tahan selama 10-30 detik, dan kita lakukan itu beberapa kali, diulang-ulang ya. Terus kita lakukan grip stretch atau gerakan menggenggam dan melepas seperti ini. Menggenggam terus dilepas, genggam terus dilepas. Lakukan 10 kali atau bisa lebih. Yang terpenting jangan sampai ini terasa nyeri. Terus bisa juga kita lakukan dengan latihan penguatan, bisa dengan karet gelang. Ini usahakan agak lebih banyak ya, ini cuma buat contoh. Lakukan seperti gerakan berikut: buka tangan, terus genggam lagi, buka tangan, genggam lagi, buka tangan, genggam lagi. Nah, latihan tersebut bisa dilakukan secara intens. Yang terpenting sesuai instruksi dan tidak boleh dipaksakan. Jika nyeri itu tidak boleh dipaksakan untuk melakukan latihan. Terus kita bisa melakukan massage juga, bisa kita pijat area sini karena yang menekan itu otot area sini ya. Kita bisa massage sini. Terus kita juga bisa stretch kalau otot sini ya, carpal tunnel ya sini yang tertekan, kita bisa stretch di area leher sini karena saraf median tadi awal mulanya itu dari area leher daerah sini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.